Baik kawan-kawan, kita akan belajar mengenai Excel, dan sekarang saya akan menjelaskan rumus standar Excel. Dan sebelum kita masuk pada rumus, perlu saya jelaskan dulu mengenai kolom dan baris pada Excel. Nah, sebagaimana yang telah saya tampilkan di laptop, di atas ini, di bawah menu bar ini disebut dengan kolom, dan ini disebut dengan baris. Nah, pertemuan kolom dengan baris disebut dengan sel. Pertemuan kolom dengan baris disebut dengan sel. Maka terbentuklah yang disebut dengan D2. Nah, ini contohnya kolom D dan baris 2, maka terbentuk D2. Nah, ini di Excel rumus standar yang digunakan ada sum, ada min, ada max, average, dan if. Nah, sebelum kita masuk pada rumus ini, saya jelaskan dulu perbedaan aritmetika atau operator aritmetika Excel dengan matematika. Nah, yang kalau di Excel itu tanda tambah Excel, ya. Kalau operator Excel tanda tambah, maka di matematika juga sama, ya, tanda tambah. Kalau di Excel atau di matematika contohnya tanda bagi, ya, tanda bagi, maka di Excel tanda garis miring. Nah, kemudian kalau Excel, kalau matematika min atau kurang, maka juga kurang. Tetapi kalau di matematika tanda kali, maka di Excel adalah tanda bintang. Jadi perbedaannya hanya dua, di bagian pembagian sama di perkalian. Nah, itulah perbedaan Excel dengan matematika, operator matematika dengan Excel. Kalau seandainya di Excel atau matematika, rumus matematika dalam menambah Y dengan Z, maka rumusnya sama dengan 543 ditambah 23. Nah, kalau di Excel bukan yang 543 yang akan muncul, tetapi alamat sel Y. Nah, contohnya saya klik yang ini, kemudian saya tambahkan dengan 23. Nah, B5 dengan C5. Tetapi tanda kutip kawan-kawan, sebelum menambahkan, jangan lupa setiap menggunakan rumus itu wajib menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini adalah metode operator secara matematika. Tapi bagaimana caranya supaya dari Y sampai Y sekian, atau ada angka, ya, contohnya angka ini sampai ke angka ini, kita hitung. Nah, pasti akan merasa capek kalau kita tambah. Nah, inilah keuntungan dari Excel ini, kita bisa menggunakan summary. Nah, caranya adalah sama dengan buka kurung, kemudian di blok enter. Nah, inilah jumlahnya. Nah, demikian juga kalau kita isi contohnya ini sama dengan sum, kemudian saya jumlahkan Y dan Z. Nah, untuk ke bawahnya tinggal copy saja, tinggal di copy baru di paste. Nah, kemudian min sama dengan cara menggunakan sama. Nah, min ini adalah melihat mana nilai yang terendah, bukan menjumlahkan, ya, tapi melihat mana nilai yang terendah. Contohnya min 543 dan 23.
3. Yang terendah yang dia yang dia tampilkan nanti pasti angka yang terendah. Nah, ini tinggal di copy. Demikian juga max, ini adalah angka tertinggi. Ya, tinggal di copy. Kemudian average, ini adalah melihat rata-rata, derajat. Tinggal copy. Nah, ini dia. Ya, ini sudah 4. Nah, kemudian saya lanjut mengenai fungsi if. Dan sebenarnya buat kita yang sering menggunakan if ini sebenarnya nggak ada yang susah. Cuman susahnya itu adalah ketelitian setiap user, apakah dia teliti menggunakan titik koma atau koma. Nah, Anda harus perhatikan yang digunakan oleh laptop Anda atau komputer Anda, apakah koma atau koma. Nah, contohnya saya kasih di sini patokan patokan angka. Contohnya patokannya 200. Oke. Nah, jika angka H5 ini, ya, atau kita coba di sini, jika angkanya lebih besar daripada 200, maka hasilnya kita kasih lulus. Tetapi jika angkanya kurang daripada 200, maka disebut dengan tidak lulus. Nah, kita coba, ya. Kita coba di angka mana itu? Ya, di sini saja. Ya. Oke. Baik. Kita coba. Kita berpatokan pada range. Ya, ini contoh patokannya. Sama dengan ini saya akan tambah dulu biar lebih jelas buat kawan-kawan. Sama dengan jika average atau rata-ratanya, ya, apa tadi, lebih besar daripada 200, maka, nah, inilah yang saya ingatkan buat kawan-kawan, jangan lupa dalam membuat titik koma ini bukan sembarangan dibuat saja, akan tetapi Anda perhatikan dulu ada panduan di bawah, kan ada di sini logical test, kemudian titik koma. Kalau seandainya di sini logical testnya atau setelah logical test menggunakan titik koma, maka Anda juga wajib menggunakan koma atau titik koma. Kalau ini koma, berarti Anda juga pakai koma. Nah, karena sama saya adalah titik koma, maka saya gunakan titik koma. Nah, jika average lebih besar daripada 200, maka hasilnya adalah lulus. Nah, keadaan selain lulus, artinya lulus itu patokannya adalah lebih besar daripada 200. Nah, keadaannya adalah ada dua, lulus dan tidak lulus. Keadaan yang lulus adalah 200 dan yang tidak lulus adalah kurang dari 200. Maka logika ini secara otomatis, yang dia hitung adalah yang lebih dari 200, dan yang maksud saya yang di bawah 200 pasti dia kasih tidak lulus. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus yang kita hitung atau kita mendeteksi nilai yang lulus. Artinya kita kasih syarat, ya,
Apabila G5 ini lebih besar daripada 200, maka langsung nyatakan lulus, ya. Selain itu, kata selain ini adalah tidak lulus. Kenapa? Karena di bawah 200 tidak lulus. Kemudian jangan lupa tutup kurang, kita enter. Nah, lulus, coba. Ya, ini tidak lulus karena dia di bawah 200. Nah, ini adalah rumus if. Ini baru if tunggal, ya. Baik, kawan-kawan, kita masuk pada and or. Nah, saya kasih di sini x, y, kasih sini x, x, y, x, y, y, ya. N ini dua fakta yang harus dipenuhi. Contohnya, saya menerima pegawai dengan syarat wajib bisa menggunakan bahasa Inggris dan orangnya wajib tinggi pegawainya atau calon pegawainya 150 cm. Yang kedua, kondisi itu wajib terpenuhi. Kalau salah satunya contohnya tidak memenuhi tinggi badannya, maka tidak lolos atau tidak bisa berbahasa Inggris, maka dinyatakan tidak lolos. Sama seperti di kondisi ini, ya. Saya pengen kondisinya itu, ya, kondisi ini yang XX, ya. Nah, kalau dia XX, maka dinyatakan betul atau true, ya, dinyatakan true. Selain itu adalah salah atau dinyatakan false. Nah, contohnya, ya, sama dengan and, ya, ini sama dengan. Nah, ingat kawan-kawan, kalau kita menggunakan rumus, ya, dalam bentuk karakter atau karakter ABCD atau abjad, maka jangan lupa wajib menggunakan tanda kutip 2, ya. Contohnya ini karakter X. Beda kalau contohnya angka. Kalau angka nggak perlu pakai kutip 2. Syarat saya tadi adalah X. Oke. Ya, lanjut. Syarat yang kedua, X sama dengan X. Kita lihat hasilnya, ini false. Kenapa false? Karena kriteria yang saya pengen adalah kriteria X. Dia X dan kriteria 2X. Ya, saya copy. Nah, yang XX hanya 2, hanya 1, ya, ini yang di bagian true. Kalau seandainya saya kasih di sini Y, ya, maka dia true, maka XX false, ya. Atau dibalik, YX pasti akan false. Kalau or, salah satunya saja sudah benar, sudah true. Ya, kalau N tadi tidak boleh, salah satunya tidak boleh. Tapi kalau or, wajib salah satunya atau hanya salah satu saja. Ya, contohnya dia bisa berbahasa Inggris. Oke, saya terima. Oh, tingginya 150 tapi tidak bisa berbahasa Inggris, saya terima. Tapi kalau N tadi wajib bahasa Inggris dan wajib tinggi 150 cm. Nah, contohnya, ya, ini kondisi ini di 5, ya, or ini di 5
sama dengan ini ya, X jika I5 ini nanti I5 ini sama dengan X ya, dan Y5 sama dengan ya Y. Nah, ini pasti semuanya true ya. Ini true, false. Kenapa false? Kita lihat dulu ya. Nah, yang dia wajibkan itu adalah I7 ini, I7 ini wajib X, atau Y7 nya wajib Y. Jadi ini sudah terbalik, artinya false. Nah, ini kawan-kawan fungsi dari AND dan OR. Saya lanjutkan. Terkadang di kantor kita akan menemukan nanti tabel seperti ini, nama penumpang dan tujuan, dan terkadang membuat kita itu bingung. Tentunya kalau sempat ribuan data ya, tentunya cari dulu berapa orang yang kelahirannya di desa Ilir, tentunya 10.000. Nah, secara otomatis kita bisa menghitungnya secara rumus. Contohnya, saya cari jumlah penumpang Medan. Lihat ya, cara menghitung berapa penumpang ya yang menuju Medan tinggal menggunakan rumus countif ya. Ini sama dengan countif. Nah, mana range yang perlu dihitung? Kita blok range-nya. Kemudian ya, kasih kriterianya. Contohnya ya, secara otomatis dia hitung yang menuju Medan ya. Nah, kita coba hitung 1, 2, 3. Ini dalam menuju Medan. Bagaimana dengan Jakarta? Bisa sama dengan countif ya. Kriterianya apa? Menuju kemana? Jakarta. Yang menjadi catatan buat kawan-kawan untuk menulis karakter, jangan kurang satu karakter saja, atau biasanya ada yang silap ya, ada spasinya ya, bisa tidak terdeteksi ya. Jadi harus teliti, harus hati-hati ya. Jadi 3 Jakarta dan 3 Medan. Jadi itulah kawan-kawan yang saya harapkan untuk pengenalan Excel, rumus Excel ini. Saya harap belajar lebih baik lagi. Nah, kemudian kawan-kawan, catatan buat kawan-kawan, sudah berapa kelas yang menyampaikan hasil UTS, dan saya lihat hasil UTS memang banyak yang tidak murni, banyak yang mengedit-ngedit video, mengambil video kawannya, kemudian mereka tempel gambarnya di ya. Jadi kelihatan kawan-kawan, saya sudah lihat dan saya sudah catat berapa orang. Nah, hal ini saya buat kawan-kawan supaya Anda bisa lebih mandiri, karena di kantor nanti tidak saya temanin ya, tidak juga ditemanin oleh kawan, tetapi sendiri. Ingat kawan-kawan, kalau Anda bisa yang menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di laptop atau di komputer, saya yakin dan percaya kamu akan dicari oleh pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, saya harap kemandirian kawan-kawan dan usaha kawan-kawan supaya lebih meningkatkan kualitas kompetensinya atau life skill-nya. Ingat kawan-kawan, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena persaingan untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan sangat sulit. Tetapi saya yakin kalau ada skillnya,
ada attitude-nya atau sikapnya yang baik, jadi mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi ingat kawan-kawan, kita kita dulu dan bersenang-senang. Sekian dan terima kasih. Yahoo.